Anda meninggal, seandainya Anda meninggal dunia hari ini kan nggak enak loh. Jadi harus persahabatan dulu. Lalu, bolehkah aku menanyakan berapa pertanyaan? Nah, kalau boleh silakan. Biasanya kalau orang Kristen nggak takut pertanyaan gitu. Dua pertanyaan itu dua pertanyaan paling besar dalam hidup kita. Jadi dua pertanyaan ini kalau kita bisa selesaikan dengan baik, maka hidup kita banyak masalah pertanyaan itu tidak jadi masalah. Tapi dua pertanyaan ini kalau kita tidak jelas, nah semua masalah menjadi masalah memang. Ya, ya. Kan gitu. Saya kira semua sudah tahu kalau kita sudah punya iman yang benar dan kita disertai Allah, nah apanya yang kita khawatirkan kan gitu. Ya, ya, Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. ya. Sehingga segala sesuatu orang itu masalahnya bagaimanapun, kembali lagi dua pertanyaan ini dulu. Hmm. Mana? Ya, seperti satu hari mungkin sudah pernah saya ngomong, di Cina ada orang sakit kanker, Hmm. ibu sakit kanker payudara, Hmm. di satu gereja malam dia pengurus gereja bilang, Pak Ali boleh gak selesai kebaktian malam 9:30 Hmm. didoakan. Saya bilang ada ruangan nggak? Hmm. Ya, ya wis. Jadi selesai masuk ruangan, ibu itu juga masuk. Hmm. Ya tentu saya tidak doakan dan saya sebetulnya ngapain doakan. Ya, 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 ya. Saya pertama tanya dia, Hmm. ibu sakit ya, ingin Tuhan sembuhkan toh? Hmm. Oke. Loh pertanyaannya, ibu itu siapa? Kok bisa berpikir kalau saya mohon Tuhan Yesus Hmm. sembuhkan? Kan gitu dah. Ya, ya. Dia enggak ngerti, mungkin enggak pernah ada orang menanyakan begitu. Lalu saya to the point, ibu apakah anak Tuhan? Hmm. Oh iya, katanya. Hmm. Nah, saya tanya, ibu merasa anak Tuhan atau Tuhan mengakui ibu anaknya? Hmm. Tidak Hmm. pernah ada orang tanya seperti begitu, toh. Ya, jarang. Nggak pernah lah. Hmm. Jadi dia tidak ngerti maksudnya apa. Saya Hmm. jelaskan, kalau ibu merasa mengaku anak Tuhan itu terserah, tapi kalau ibu mau Tuhan akui sebagai anaknya, itu tentu ada syaratnya. Ya, ya. Nah, ibu tahu syaratnya apa? Ya pasti tidak bisa jawab. Hmm. Hmm. Lalu saya ambil ayat itu Yohanes 1:12 itu saya Hmm. jelaskan. Di situ disebutkan barang siapa yang mengandalkan menerima Yesus, Hmm. yaitu yang percaya dia diberi kuasa menjadi anak. Hmm. Jadi ibu sudah percaya apa sudah menerima Yesus? Hmm. Maksudnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu harus mengaku dosa, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hmm. Tujuannya memperoleh hidup kekal. Hmm. Kan gitu. Hmm.
Akhirnya saya habis kira-kira setengah jam hmm, jelaskan itu. hmm, Ibu itu akhirnya mengerti. hmm, Terus saya tanya lagi, sudah mengerti, sekarang tanya saya. Ibu, hmm, apakah anak Tuhan? hmm, Ibunya tegas, oh ya, sekarang saya tahu saya anak Tuhan. hmm, wah, Kan hmm, gitu. hmm, Lah, kalau sudah anak Tuhan, ibu pingin sembuh toh, hmm, perlu doa pada Tuhan. hmm, Apa perlu saya yang doakan? Wong ibu anaknya langsung kan bisa toh. hmm. Kan tidak harus saya lagi toh. Nggak perlu perantara lah. Ya, Hmm, tidak perlu makelar. hmm, hmm, Nah, cuma saya memberitahu, hmm, kita boleh mohon Tuhan sembuhkan. hmm, Papan Tuhan itu dua. hmm, Satu dikabulkan, satu ditolak. hmm, Nah, seandainya ngomong yang nggak enak dulu, ditolak. hmm. Berarti ibu mau pulang ke rumah bapak. Cepat pulang. Mm-mm. Hmm, Iya toh? ya. Kan nyaman juga toh pulang ke Hmm, rumah. hmm, Pak. Di dunia ini kan juga belum ngomong ya di dunia ya bukan berarti enak soron, enggak. hmm. Iya toh, penuh Ya, kesengsaraan juga toh. ya, ya, Kalau Tuhan ingin kita pulang surga ya, kita pulang kan juga nyaman. ya. Ibunya mesem-mesem ketawa malah. Hmm, Berarti di dalam hatinya itu sejahtera loh sudah. ya, damai lah, damai Karena sejahtera. Damai sejahtera. kepastian anak sudah ada. Hmm, Nah, kalau ibu ingin ingin sembuh, Tuhan izinkan, lalu disembuhkan. Ibu mau apa? hmm, hmm, Itu perlu juga dipikir loh. hmm, Tuhan sembuhkan aku. Kalau saya sembuh, saya mau apa? hmm, Oh, saya mau jalan-jalan kemana gitu, ngelencar-ngelencar. hmm, Kan harus dipikir dulu toh, Bu. Saya bilang. hmm. Lalu misalnya kalau ibu mengerti dan disembuhkan, mau gak ibu menjadi saksi? Ya, saksi ya, ya betul. Saksi untuk Tuhan, melayani Tuhan itu. Hmm, Oh, dia orang, oh mau kan. hmm, Kalau mau, komitmen sama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya mau gini, mau melayani, mau apa. Loh, Tuhan kalau berkenan apa sulitnya sih sembuhkan? hmm, hmm, Yang Yesus yang lebih sulit kan menyelamatkan nyawa kita. hmm, Kalau menyembuhkan kan satu kata saja beres. hmm, Akhirnya saya lihat dia raut mukanya itu sudah cerah, beda. cerah. Maksudnya sudah meskipun Tuhan tolak atau izinkan pasrah pada Tuhan. Hmm, Nah, pas itu siapa gembalanya masuk. Saya bilang ya gembala sing doakan lah. saya saya bisa mana bisa doa sing baik kan gitu. Jadi dua pertanyaan itu paling urgen. Itu waktu Pak Sandi, zamannya Pak Sandi, dia selalu ngomong sama orang. Mobilnya sampai dikasih dua tanda, tanya dua. hmm, Orang tanya, mobilmu kok dikasih dua tanda, tanya dua itu maksudnya apa? Oh, kamu mau tahu? Duduk dulu. Tak ceritain. Punya waktu nggak?
Tak ceritain. Cerita apa ya? Cerita Injil. Ya, ya, ya. Makanya mulai itu buat dua pertanyaan dipasang di baju, buat stiker, ditempel di mana. Itu supaya orang tanya, Hmm, itu maksudnya apa dua pertanyaan? Wah, ini dua pertanyaan paling urgen dalam hidup. hmm, Kan gitu. hmm, Nah, ingin tahu? Ayo duduk, ceritain. Punya waktu nggak? 1 jam. hmm, Ya diinjili. hmm, Gitu loh. Nah, ini tak pikir juga suatu hal yang positif ya. hmm. Sudah baik. Lalu masuk Injil. Gitu. Hidup kekal adalah anugerah. Itu Injilnya di sini itu baik sekali. Mulai depan ngomong dulu kabar baik. Hidup kekal adalah anugerah Tuhan. Seperti hadiah diberi cuma-cuma. Gitu. Nah, saya sering berpikir, hidup kekal kenapa diberi cuma-cuma? Padahal agama lain itu lakukan seumur hidup kebaikan, insya Allah. Insya Allah Hmm, diterima di sisi Allah. hmm, Loh, di sini kok malah diberi cuma-cuma? hmm. Nah, kenapa? Karena nggak ada orang sanggup bayar, Pak. Betul, yaitu yang kedua. Hidup kekal tidak didapat karena usaha, Hmm, karena upah. upah gitu. Hmm, Jadi kita memberi orang hadiah itu karena kita lebih, hmm, karena kita tidak terpakai itu. hmm, Mungkin barang kasihkan orang itu karena tidak terpakai. hmm. Tapi kalau Tuhan memberi itu karena kita tidak mampu bayar. Nggak mampu. Ya, usaha nggak bisa ya. Iya, itu beda jauhnya di situ. Makanya Hmm, anugerah seperti hadiah. Kalau kita teman nggak bisa ngomong saya anugerahkan ini, nggak bisa. Tapi memberi hadiah. Kalau Allah itu anugerah. Itu kata itu juga hati-hati beda artinya. Ya. Nah, satu sisi diberi cuma-cuma. Tapi semua manusia tidak bisa menerima hmm. karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Dosa, dosa ya. Nah, kita sering ngomong dosa. Standarnya di mana? Karena Tuhan menuntut manusia sempurna, Pak. Dosa dasarnya itu dari firman Tuhan dan hukum Allah. Hukum 10 hukum Allah kalau kita melanggar itu dosa. Hmm, Ya toh? Firman Tuhan kalau kita abaikan itu juga dosa. ya. Itu dasarnya. Hmm, Nah, dari situ dosa menjadi dua macam, satu yang kelihatan, yang jelas, satu yang kita tidak bisa kelihatan, hmm, yaitu dosa yang di dalam pikiran hati, dalam hati kita. hmm, Kan gitu. Yang hmm, kelihatan kan gampang. Bunuh, pembunuhan, perampokan, penculikan, pencurian,
penganiayaan, berzina, apa, kekerasan, narkoba, apa itu semua jelas. Hmm. Tapi banyak dosa kan tidak jelas. Hmm. Menurut firman Tuhan. Ya toh? Firman Tuhan bilang jangan sombong. Kita sombong itu dosa. Hmm. Bah- bahkan jangan iri hati, jangan apa punya pikiran jahat, pikiran dendam, pikiran itu semua dosa. Bahkan jangan khawatir. Kita khawatir itu juga Dosa. termasuk dosa. Hmm. Karena berarti kita tidak percaya loh. Hmm. Firman Tuhan berkata bersukacitalah. Kita tidak sukacita itu sebetulnya juga dosa. Hmm. Nah, lalu sisi lain supaya baca firman Tuhan, berdoa, ibadah, semua itu kalau kita tidak lakukan kan juga dosa itu. Hmm. Hmm. Lalu menolong orang. Orang minta tolong, kita bisa bantu, kita tidak lakukan, itu juga dosa. Ya, tapi minta tolong yang itu sulitan loh ya. Bukan minta tolong rampok loh. Hmm. Saya rampok kurangan orang, ayo kamu ikut ya, tolong bantu. Itu ditolong malah pak dosa itu. Bahkan tidak menginjili orang, memberitakan Injil itu juga dosa. Hmm. 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 Nah, dosa kalau seperti begitu satu hari berapa? Nah, di sini ada 3 dosa sehari. Hmm. Jadi menurut Anda, kalau dosa itu seperti begitu, kita satu hari bisa dosa berapa kali? Kan banyak. Hmm. Itu orangnya ngomong, wah banyak. Berarti dia juga mengaku dia orang berdosa dan dosanya banyak. Hmm. Tapi tidak langsung duding. Hmm. Makanya cara ngomongnya menurut Anda, Hmm. kita manusia bisa dosa berapa kali satu hari? Hmm. Atau satu hari bisa dosa berapa kali itu? Kan Hmm. gitu. Hmm. Nah, tapi sering orang nanya, kalau dosa seperti gitu, Anda satu hari bisa dosa berapa kali? Itu nggak enak. Hmm. Hmm. To the point Anda bisa dosa berapa kali? Kan nggak enak tuh, ya Hmm. gitu. Hmm. 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 Makanya teknik ngomong itu harus itu. Wah, banyak sekali. Berarti waktu dia ngomong banyak, dia juga ngaku dia berdosa tuh. Hmm. Hmm. Tapi kan enggak, kita nuding langsung tuh. Hmm. Ya. Ya. Ajaibnya Tuhan satu sisi Hmm. syaratnya adalah sempurna. Hmm. Sempurna itu apa? Yaitu tidak ada dosa. Hmm. Loh, kadang dipikir loh, hidup kekal diberi cuma-cuma, tapi syaratnya sempurna. Siapa bisa sempurna? Hmm. Tidak ada orang sempurna. Hmm. Maka tidak ada orang yang dapat menerima. Loh, kalau dipikir Tuhan itu niat ngasih apa enggak? Lalu kenapa kalau niat memberi kok syaratnya harus sempurna? Kenapa? Ya, di surga itu tempat orang-orang sempurna, Pak. Nah, Nah, ya orang sempurna, oh nggak ada orang yang bisa sempurna. maka- makanya
cara Tuhan lah orang sempurna. Ya, mestinya ya asal lumayan jangan terlalu jahat boleh lah kan gitu toh. Hmm. Hmm. Itu sebabnya apa tau? Ilustrasi telur busuk itu loh. Hmm. 10 butir telur dicampur ada satu busuk, itu semua busuk. Hmm. Hmm. Ilustrasi itu sama dengan yang di Yakobus, Anda melakukan apa? Hukum Allah, melanggar satu Hmm. sama dengan melanggar semua. Hmm. Ya toh? Hmm. Itu ya, itu artinya telur busuk. Mau tidak mau, hidup kita di mata Tuhan, kalau ada dosa, itu namanya hidup kita itu busuk semua. Hmm. Hmm. Lah busuk semua mau masuk surga. Surga kan bau semua nanti. Makanya saya kadang tanya orang, buat telur dadar 10 butir telur, 9 bagus, satu busuk, tapi sudah dicampur jadi satu. Hmm. Jadinya kan semua bau busuk toh, Hmm. diapakan? Ya dibuang nggak? Loh, Ya, sungguhan dibuang lah. ya. Yang 9 baik loh. Gara-gara satu kan semua busuk, lalu Hmm. dibuang. Itu sama dengan hidup kita di mata Tuhan. Katakanlah kita punya sekian banyak perbuatan baik, ada dosa, itu semua busuk loh. Hmm. Itu loh. Terpaksa dibuang loh. Hmm. Buang Hmm. kemana? Kan ke neraka. Hmm. Hmm. Makanya kalau tidak sempurna, tempatnya ya di neraka. Hmm. Gitu loh. Jadi manusia tidak bisa menyelamatkan diri. Tidak bisa menolong dirinya. Sehingga perlu bagaimana Tuhan memberi jalan keluarnya. Hmm. Lalu cerita Allah. Hmm. Caranya Allah menolong kita bagaimana? Nah, Allah kita kasih dan adil. Allah yang kasih ingin mengampuni. Hmm. Tapi Allah yang adil harus menghukum. Hmm. Bagaimana dua ini bisa bersamaan? Hmm. Ada cerita Samila. Jadi Hmm. contoh cerita Samila. Hmm. Samila mengasihi ibunya sehingga ibunya hukumannya dia yang jalani. Kan gitu. Hmm. Itu kan melambangkan seperti Tuhan Allah kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Mau tidak mau dia korbankan anak tunggalnya supaya kita bisa diampuni. Hmm. Kan gitu. Kasih dan adil bisa bersama, harus ada pengorbanan. Hmm. Hmm. Nah, makanya Yesus datang tujuannya hanya satu itu, berkorban di kayu salib Hmm. demi menebus, menyelamatkan kita. Makanya saya pikir hidup kita itu sangat mahal, Ya. sangat 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 mahal di hadapan Allah. Betul? Ya. Pak. Yesus ngomong kalau kamu dapat satu dunia, termasuk isinya, Hmm. tapi taruhannya hidupmu. Hmm. Lalu bagaimana kamu mengambil balik hidupmu? Hmm. Artinya hidup kita lebih mahal dari dunia ini. Hmm. Tapi hari ini kan
termasuk orang Kristen kan meremehkan hidupnya sendiri. Iya toh? Orang yang tidak percaya Tuhan, kadang gara-gara uang berapa gitu, bunuh orang atau dibunuh. Merasa hidupnya ndak ada harganya, kan gitu toh. Demi keuntungan ndak berapa, hidupnya berani ditaruhkan. Orang Kristen kan juga begitu. Makanya kalau mengerti itu kan sebetulnya yang paling besar Tuhan inginkan kita mentingkan hal yang di atas. Jangan mentingkan hal yang di bawah, yaitu. Ya. Tapi banyak orang Kristen percaya karena hanya ingin sembuh, hanya ingin kaya, kan gitu. Lah, Yesus menolong orang itu satu kata selesai. Tapi kalau mau menyelamatkan kita, dia mati di kayu salib. Banyak orang itu nggak ngerti nyawanya itu yang berharga. Ya. Kan gitu. Makanya semua ini kita boleh terima hanya dengan iman. Makanya iman, tapi tidak sembarangan iman. Kan gitu. Ya. Iman harus pakai iman yang menyelamatkan. Nah, di sini iman harus ada pengetahuan. Lalu persetujuan. Lalu pengandalan. 3P. Jadi kita kalau percaya Yesus harus tahu, punya pengetahuan Yesus siapa yang kita percaya itu. Lalu hati setuju Yesusnya. Itu tidak cukup, harus mengandalkan, menerima atau mengandalkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya memperoleh hidup kekal. Ya. Di situ. Sehingga terjadi 3 iman yang tidak menyelamatkan. Banyak orang ke gereja bertahun-tahun, kalau tanya dia percaya Yesus, percaya. Tapi tanya Yesus siapa? Dia kenapa harus kita percayai? Pokoknya percaya. Iya dong. Tidak ada pengetahuan. Nah, iman itu tidak menyelamatkan. Ada orang datang ke gereja bertahun-tahun, dia tahu Yesus anak Allah, juru selamat, dia tahu. Dia juga setuju, percaya mengandalkan Yesus pasti masuk surga. Tapi dia tidak menerima, tidak mengandalkan. Kenapa? Karena dia tidak mau bertobat. Bertobat artinya meninggalkan hidup lama, hidup berdosa, berpaling pada Yesus, ikut Yesus. Itu. Nah, kalau itu tidak mau, meskipun dia tahu, setuju, ya nggak ada apa-apanya, nggak ada hubungan apa-apa dengan Yesus. Makanya di Yakobus di situ kan disebut iblis juga percaya tuh, tapi dia kan gemetar. Ya, ya. Kan gitu. Nah, ada orang ketiga, dia tahu, dia sudah setuju, dan dia terima Yesus.
Hmm. Tapi tujuannya bukan memperoleh hidup kekal, dia mengandalkan Yesus untuk berkat-berkat sementara. Hmm. Hmm. Ini, Hmm. misalnya kesembuhan, Hmm. misalnya kekayaan, Hmm. misalnya kesehatan, Hmm. misalnya karir, Hmm. misalnya lain warga apa barat Hmm. kan gitu. Ya. Mengandalkan Yesus. Tetapi justru memperoleh hidup kekal. Dia sering orang berpikir aku harus usaha, Hmm. malah mengandalkan diri. Ya. Makanya iman yang menyelamatkan, tahu, setuju, dan menerima Yesus, mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya mau bertobat, Hmm. mengaku berdosa dan mau bertobat. Hmm. Tujuannya memperoleh hidup kekal. Padahal Alkitab ngomong kita memperoleh hidup kekal, memperoleh semuanya. Hmm. Itu di surat Roma 8:31. Kalau Allah membela kita, siapa yang bisa menentang kita? Hmm. Yang 32. Kalau Allah memberi anak tunggalnya, Hmm. lalu berkat apa yang tidak diberikan? Ya. Semua bersama Yesus tapi berikan pada kita. Hmm. Hmm. Artinya kita terima Yesus, mengandalkan Yesus, memperoleh semua. Kita tidak menerima Yesus, mengandalkan Yesus, ya apapun tidak dapat. Nah itu kalau saya lihat ada keluarga kaya, anaknya itu dekat orang tua, bukan karena sayang orang tua, karena orang tuanya banyak duit. Hmm. Hmm. Kan gitu. Ya, ya, Dia ya. ingin duitnya, jadi sama orang tua itu ngomongnya baik-baik, kelihatannya baik, tapi tujuannya dapat duit. Hmm. Lalu saya pikir banyak orang Kristen kan juga begitu toh. Hmm. Kelihatannya menyembah Tuhan, tapi tujuannya kekayaan. Hmm. Gitu loh. Padahal kalau kita dapat orang tuanya, itu hartanya kan katut toh. Hmm. Hmm. Kita dapat Yesus, semua berkat kan ikut. Ya, ya, ya. Kan gitu loh. Ya. Makanya saya sering ngomong orang, kalau orang tuanya kaya, punya harta banyak, jangan hitung-hitungan sama orang tua, bodoh. Sering anak disuruh beli beli sayur, kembali, mah ini 25.000. Nah, minta kembali. Iya toh, Hmm. cobalah 25.000, 100.000, sudahlah. Cuma segitu. Orang tuanya mana mana orang tua ingin anaknya rugi. Kamu ndak ngomong malah dikasih lebih toh. Hmm. Nah, ini ada 500.000 wes bawaan-bawaan kan gitu. Lu tambah untung apa tambah rugi? Hmm. Ini Pak Hengki itu apa Surabaya, seorang hamba Tuhan perlu traktat katanya. Nah, 500 atau 1.000. Iya loh, dia mau beli.
Ya kita kan nggak jual. Nah, kalau kamu punya uang memberi persembahan terserah kamu. Kalau tidak, ini pun bawa asal buat penginjilan. Ya Hmm. toh? Ya. Akhirnya ditransfer 5 juta. Tanya, rugi apa untung? Hmm. Ya tentu untungnya ini bukan untung pribadi kan ya juga untuk lembaga. Hmm. Ya. Sebetulnya ya ini lebih buat noroki yang kurang kan gitu. Ya. Ya. Nah kalau kita ngomong ini ongkos cetaknya baru berapa? Iya toh, kalau 1.000 aja kan nggak sampai 1 juta. Nah, dia memberi persembahan langsung 5 juta. Sebetulnya dengan Tuhan juga begitu. Kita hitung-hitungan. Saya bilang, hitung-hitungan dengan Tuhan itu paling bodoh. Iya toh, di pelayanan ada kebutuhan, ya bisa bayar ya bayar lah. Kan gitu. Hmm. Tuhan kan tahu. Hmm. Lah itu tadi saya bayar juga habis berapa ini piro. Akhirnya ya malah dapat sedikit. Hmm. Itu iman. Hmm. Lalu apakah semua ini dapat Anda pahami? Hmm. Di sini kelebihannya ada proses percaya itu seperti apa. Makanya perlu ditanyakan apakah mengerti. Hmm. Apakah semua ini Anda paham? Hmm. Kelihatannya gampang ya, tapi jarang ada hamba Tuhan yang menanyakan. Itu masalahnya. Hmm. Semua betul saya sudah kasih tahu, sudah ngomong ini, sudah ngomong buahnya. Nah kenapa nggak ditanyakan ngerti nggak? Hmm. Kan gitu ya. Hmm. Karena kalau tidak belum ngerti, suruh terima Yesus itu sama dengan imam buta. Hmm. Hmm. Betul nggak? Ya. Ya. Semua sudah mengerti, lalu baru ditanya, mau nggak Anda menerima hadiah hidup, anugerah hidup kekal? Hmm. Biasanya saya tanya, kalau hari ini Tuhan menawarkan hidup kekal kepada Anda, Hmm. apakah Anda mau menerima? Hmm. Ya, kalau dia mengerti biasanya ya mau. Iya toh. Hmm. Hmm. Lah, kalau mau itu saya memberi penjelasan. Itu artinya Anda mau satu membuka hati, Hmm. undang Yesus masuk ke hidup. Hmm. Karena yang punya surga itu adalah Yesus. Hmm. Apakah Anda mau Hmm. untuk memperoleh hidup kekal? Saya tidak mengandalkan kekuatanku, tapi hanya mengandalkan Yesus Hmm. memperoleh hidup kekal. Hmm. Apakah Anda mau? Itu banyak orang nggak mau loh. Wah, saya mau tetap mau usaha. Kan gitu. Hmm. Padahal yang gampang kan terima Yesus toh. Hmm. Ibarat kalau kita hutang bank nggak bisa bayar. Saking banyaknya. Bunganya saja nggak mampu bayar. Jadi hutangnya kan
tambah bunga, terus kan tambah banyak. Nah, kalau ada seorang konglomerat yang baik hati menawarkan, dia punya uang di bank, menawarkan, apakah boleh saya bantu melunasi? Ya. Apakah mau? Mulai tidak mau ya bayar dewek. Kan gitu dah. Ya. Makanya menerima hidup kekal itu juga ada syaratnya. Mau apa? Mau percaya nggak? Hmm. Nah ini, apakah Anda mau hanya mengandalkan Yesus? Hmm. Karena hidup kekal sudah disiapkan, tinggal mau nggak? Hmm. Tidak mengandalkan diri, hanya mengandalkan Yesus. Hmm. Ya maulah. Hmm. Itu artinya juga mau menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupku. Hmm. Itu artinya saya mau ikut Yesus. Bukan Yesus ikut saya loh. Saya mau ikut dia. Hmm. Ini dalam hidup kan banyak orang ikut Yesus nyanyiannya. Aku mau ikut Yesus. Tapi dalam doanya kan selalu maksa Yesus ikut dia tuh. Hmm. Hmm. Kan gitu. Ya sudah diperintah-perintah. Nah, dia permohonan dia pada Tuhan Yesus bukan menurut kehendak Tuhan, tapi menurut kehendakku. Tuhan kasih, Tuhan belum jawab, Tuhan belum jawab. Padahal Tuhan sudah jawab, ditolak. Hmm. Hmm. Kan gitu. Ya. Kalau itu mau, terakhir yaitu bertobat. Hmm. Hmm. Kuncinya di bertobat, artinya mau menaruh, meninggalkan hidup lama yang Tuhan tidak suka, yang hidup dosa, berpaling pada Yesus, ikut Hmm. Yesus, menjalani hidup kekal, menuju kekekalan. Hmm. Ini juga banyak orang nggak ngerti arti bertobat ini seperti apa. Pokoknya mau bertobat, mau ya sudah. Hmm. Kadang tobat itu juga dulu saya jahat, sekarang saya bertobat jadi orang baik. Itu juga bertobat. Tapi yang di sini bertobat itu pindah arah. Dulu hidupku karepe dewek, karepnya mau apa-apa, pokoknya maunya sendiri, tapi menuju ke kebinasaan. Hmm. Nah, sekarang sudah mengerti, mau gak meninggalkan hidup lama, Hmm. berpaling pada Yesus, Hmm. menjalani hidup baru, Hmm. menuju kekekalan. Hmm. Itu namanya bertobat. Hmm. Gitu. Kalau itu mau, maka beritahu Yesus melalui doa. Makanya membimbing dia doa kepada Yesus. Hmm. Setelah selesai, doa itu kalau sungguh-sungguh dari hati yang dalam, memang mau doa sungguh kepada Yesus, Hmm. dia memperoleh hidup yang kekal. Itu janji Yesus yang di Yohanes 6:47. Hmm.
Ya toh? Ya. Tuh. Nah, orang sudah dapat hidup kekal, Hmm. waktu kuat tentu yakin masuk surga. Tapi namanya manusia waktu lemah, Hmm. bahkan berdosa, jatuh dalam dosa, lalu meninggal. Apakah Anda tetap yakin masuk surga? Kan gitu. Hmm. Hanya di situ ada Jabatan jabatan Romawi. Awi itu. Ya. Yang penting tangan Yesus sudah pegang kita apa belum? Hmm. Itu jaminan keselamatan. Bukan karena tangan kita yang megang Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang megang kita. Itu sering orang tidak perhatikan itu. Hmm. Makanya aku dengar kesaksian waktu ada seorang pendeta khotbah, ada suami istri melayani Tuhan dari umur 20 lebih Hmm. sampai umur 50 lebih, 30-an tahun. Hmm. Sampai umur 50 lebih, sang suami kena penyakit kanker. Hmm. Didoakan tidak sembuh, meninggal. Hmm. Sang istri kecewa berat. Hmm. Akhirnya dia juga meninggalkan gereja. Kenapa? Dia merasa melayani Tuhan 30 tahunan. Doa suaminya sembuh saja Tuhan tidak dengar. Hmm. Ya toh. Nah, saya ngikuti melayani Yesus ngapain, jadi pikirannya kan begitu. Hmm. Ya, itu imannya gak benar. Hmm. Belum punya iman yang menyelamatkan. Hmm. Dia merasa dia melayani itu supaya masuk surga. Hmm. Sebetulnya masuk surga bukan karena perbuatan, Hmm. Hmm. kan gitu. Karena iman. Hmm. Jadi kalau kita mengerti, kita dengan iman memperoleh hidup kekal, lalu kita melayani dengan sukacita, dengan penuh eh, apa itu Bergairah, roh menyala. membalas kebaikan Tuhan itulah. Lalu sampai dia mati, Bersyukur, dia tetap bersyukur, bersyukur toh, syukur ya. kan gitu. Hmm. Jadi melayani itu seharusnya dengan sikap terima kasih. Hmm. Satu, kita diselamatkan. Kedua, kita dikasih kesempatan. Kesempatan melayani itu kan juga suatu anugerah. Amin, amin. Hmm. Gitu. Banyak orang nggak punya kesempatan itu. Hmm. Kan gitu. Hmm. Nah, kalau kita mengerti lebih paham, tentu tidak sampai, wah kita doa Tuhan tidak dengar, ngambek. Hmm. Itu bukan ikut Tuhan, ingin Tuhan ikut dia tuh. Ya, ya. Jadi di sini saya lihat banyak yang bisa kita renungkan, pikirkan. Hmm. Termasuk kasih dan adil bisa tabrakan. Itu saya di gereja melayani sampai umur 50-an baru saya mengerti itu.
Hmm. Dulu saya terus sering berpikir, kalau kita berdosa, Tuhan, mohon Tuhan ampuni, Tuhan bilang saya ampuni, dosamu saya ampuni. Kan beres toh? Hmm. Apa perlu Yesus? Satu kata saja beres toh. Ternyata untuk menyelamatkan manusia tidak cukup dengan satu kata, harus ada suatu tindakan. Hmm. Untuk kesembuhan, untuk lain-lain hal berkat sementara, itu satu kata cukup. Tapi untuk menyelamatkan kita, Tuhan harus berkorban menggantikan kita. Hmm. Makanya kita perlu hargai itu. Hmm. Gitu. Ya. Metode ini kelihatannya simpel tapi dalam sekali. Alurnya itu dalam sekali. Makanya dengan satu, banyak orang dimengertikan, lalu punya iman yang benar. Dua, menguatkan banyak orang. Hmm. Orang yang sudah percaya dikuatkan, Hmm. posisinya lebih jelas. Hmm. Ini yang muncul semua ndak ketok orang itu. Oke, mungkin mungkin bisa sesi perkenalan, Pak. Bisa sesi perkenalan. Mungkin orang-orang baru masuk karena rindu dengar firman. Gimana Pak Ali? Bisa? Loh, saya kenalkan siapa? Oke, saya ya mungkin Pak Victor. Tolong teman-teman diperkenalkan Pak. Teman-teman yang baru masuk, saya kira Pak Victor yang bawa. Silakan Pak Victor, buka mic-nya. Diperkenalkan teman-teman Pak yang baru masuk.